Sebab yang namanya ilmu kan relatif. Orang boleh mengira kita orang awam, ternyata ilmu kita. Orang boleh bertanya, saya yakin akan bisa menjawab dengan spontanitas. Karena yang namanya ilmu kita tidak tahu letaknya di mana. Yang jelas kewajiban kita adalah ngaji bukan semata-mata ingin dapat ilmu. Karena bicara tentang ilmu berdasarkan hadis Rasulullah SAW, ana qasimun wallahu mu'ti. Saya hanya bisa membagikan ilmu, tapi yang ngasih ilmu Allah, bukan tuan guru. Ingat ya. Jadi bahwasanya Rasulullah menyatakan ana qasimun wallahu mu'ti. Saya hanya bisa memberikan ilmu. Saya hanya bisa membagi-bagi ilmu, tapi yang memberikan ilmu ke dalam hati seseorang adalah Allah Subhanahu wa taala. Disinilah jadi peranan niat kita ngaji bukan semata-mata karena sekedar menggugurkan kewajiban saja, tapi yang jelas adalah tiada lain mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah wajib atau sangat wajib. Ini kalau melihat kaidah dalam istilah fardhatun, ini taknya ini taklil mubalaghah. Ya, kalau bahasa kita dalam bahasa Indonesia tak marbutah bukan tak majrurah, tapi bentuk maknanya adalah bersangatan. Ya, karena dalam tajwid kan ada tak majrurah, ada tak marbutah. Nah, kalau ada kata-kata tak marbutah ini menunjukkan taklil mubalaghah, artinya bersangatan. Salat boleh dibilang wajib. Zakat wajib. Puasa wajib. Haji wajib bagi yang mampu, tapi beda dengan ngaji. Artinya bukan sekedar wajib, tapi sangat wajib karena ada taklil mubalaghah tadi. Loh, kenapa? Karena berapa banyak umat Islam yang belum sadar bahwasanya untuk apa sih arti sebuah kehidupan kalau sampai kita nggak mau ngaji. Jangan kita merasa cukup dengan sholat sampai jidat hitam kaki bentak, jangan. Jangan kita rajin sholat puasa wajib wa imma sunnah, jangan. Ingat, kalau Zubat mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhum mardudatun la tuqbalu. Siapa orang beramal tanpa dengan ilmunya, amal akan ditolak, bahkan Allah tidak akan terima. Ini bukan berarti sekat setel. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diiringi dengan apa yang dikatakan Ibnu Ruslan dalam Zubatnya tadi, bahwa setiap orang beramal tanpa dengan ilmunya, amalnya akan ditolak, bahkan Allah tidak akan terima. Sadar atau tidak, yuk kita berpikir sejenak agar kita mau upaya bagaimana situasi dan kondisi bahwa kewajiban kita adalah menuntut ilmu bukan sekedar wajib, tapi sangat wajib. Enggak sholat dosa, enggak puasa dosa, enggak zakat dosa, enggak haji bagi yang mampu dosa. Tapi kalau enggak ngaji sangat sama beda. Sama berbeda. Nah, beda. Syukur kalau dia tahu. Kalau berarti sangat wajib, berarti di sini sejauh mana konsekuensi kita sebagai umat Rasulullah untuk ngaji. Saya punya jamaah, dia supir mikrolet. Dia pernah tanya sama saya, Ustaz, aneh nih ngaji ke Kuitang udah 25 tahun loh. Tapi aneh bingung. Aneh seakan-akan gak punya ilmu. Selama 25 tahun aneh ngaji ke Kuitang, saya bingung. Kenapa? Kok saya gak berubah-ubah? Seakan-akan ilmu ada di mana dan sebagainya. Saya bilang, bicara masalah ilmu, Haji, ini relatif. Ya, jangankan model kayak kita, masyarakat awam, mungkin di kalangan para ilmuwan pun, di kalangan para ulama, Pak Asatid, saya yakin kalau koreksi diri, itu bukan belajar semakin pintar, malah semakin bodoh. Istilah makalah Imam Syafi'i, falyazdad ilma, falyazdal jahala. Semakin ilmu bertambah pada saya, maka semakin timbul kebodohan. Makanya kalau orang gak mau ngaji, merasa pintar. Merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling benar, paling suci. Maaf, itu menunjukkan orang yang gak pernah mau coba kalau kita ada ngaji.
akan terasa di sana. Contoh, saya kalau hari Rebo Pesara saya ngaji di Masjid Al-Bahri, Kebon Nanas. Itu ulama-ulama sejabotabek yang ngajar mu'alim. Itu sungguh saya seakan-akan gak punya ilmu di hadapan mereka. Karena mereka adalah punya ilmu yang cukup luar biasa, punya pesantren, punya majelis salim, dan lain sebagainya. Bahkan kalau mu'alim ngajar, dibaca des. Ini ulama terkadang, maaf Tuan Guru, bagaimana kalau dibacanya begini? Mu'alim diputar-putar. Alhamdulillah, terima kasih. Untung antum ingatin aneh. Ternyata bacaan aneh kurang pas. Tuh mu'alim. Jiwa seorang guru, maaf kalau bahasa kita, disalahkan murid bukannya marah, malah alhamdulillah. Ada enggak guru kalau ditegur muridnya marah? Ada enggak? Ada di sini. Itu bukan tipe Ustaz. Enggak logo, enggak sabar menghadapi murid yang berbagai macam. Itu kan. Ini kembali. Jadi beliau kalau ngajar di sana, bahkan sebelum ngajar beliau, ada namanya Ki Haji Soleh Roidi. Beliau adalah ahli ilmu falak. Itu sebelum mu'alim ngajar, saya suka ikut. Sebelumnya ngaji ilmu falak. Itu luar biasa. Ya, sehat. Alhamdulillah. Lihat. Nah ini pengajian sejabotabek, ulama, kiai, dan para ustadz, dan pada umumnya, sampai-sampai saya kalau naik mobil pada saat itu nomor 41 ya, jurusan Cililitan, turun di Masjid Al-Bahar. Kemudian di Coca-Cola pada saat itu, sekarang Coca-Colanya nggak ada, ya ada berubah jadi ada bapak-bapak. Dia nggak bawa tas, dia cuma pakai peci. Lalu begitu naik, lihat saya bawa tas pakai peci. Lalu dia salam, lalu dia tanya, mau kemana dek? Mau ngaji Pak? Alhamdulillah. Bareng deh sama bapak ya. Bapak ini pensiunan. Nah, dulu di saat kerja tentunya ada tahulah bagaimana sih kalau di kalangan para pejabat, karyawan, pegawai segala macam untuk bicara ngaji, kira-kira ada nggak kesempatan? Walaupun ada tapi malasnya, alasannya capek. Gitu kan? Nah sekarang bapak sadar, udah pensiun, mau kumpul dengan para ulama, dengan orang-orang yang soleh. Siapa tahu bapak kecepretan ilmu, siapa tahu bapak termasuk orang soleh. Minimal nanti di akhirat bertemu dengan ulama-ulama seperti ini. Subhanallah, ini pensiun tapi sadar diri. Tapi berapa banyak orang pensiun gak mau sadar? Bukan tobat, bukan ngaji, malah asik mainin HP. Itu kan, Masya Allah, luar biasa. Nah ini bagaimana kita mau dapat ilmu? Sementara Rasulullah mengatakan al ilmu bita'allum, ilmu bisa diperoleh dengan cara belajar. Nah kembali kita belajar aja nggak bisa-bisa, apalagi makanya jangan sok tahu. Itu makanya Imam Syafi'i mengatakan tadi maqala faliyad dal ilma faliyad. Setelah saya tambah ilmu saya bukan semakin pintar malah semakin bodoh. Enggak percaya? Coba kita baca. Apa yang kita baca dari guru? Dibaca dari guru. Kemudian ada satu masalah. Rujukannya kitab ini dari kitab ini. Kitab ini itu timbul kepenasaran. Ingin tahu dan ingin serba tahu, sehingga kita harus memiliki, beli kitab dan lain sebagainya. Mana pengalaman waktu ngaji dengan Al-Maqbulah Ki Haji Bagus Mansur, beliau kan ahli qiraat ya. Itu beliau suka nganjurin, antum beli kitab ini sebagai narasumber untuk masalah qiraat, yakni ilmu tajwid dan seterusnya. Nah, bahkan saya ketika ngaji dengan Al-Maqbulah Ki Hanan Said, Dewan Pakar Tajwid Indonesia, beliau jadi permasalahan di LBIK dulu tentang masalah qalqalah akbar. Ini dua guru berbeda. Bahkan silakan baca ilmu tajwid. Ada nggak kira-kira qalqalah akbar? Itu kan? Nah, di saat saya mau pulang dipanggil sama beliau. War, sini War. Diajak ke rumah kamar beliau. Itu di daerah dekat rumah sakit Husada itu, Dwi Warna ya.
Jalan di warna. War sini war. Dibuka kitab. Nih, Yai punya kitab yang menjelaskan tentang Qalqalah Akbar. Sementara di LBIQ pada saat itu mahasiswa-mahasiswi mereka bingung kenapa dua guru berbeda, katanya Qalqalah Kubro Akbar nggak ada, yang ada Qalqalah Sugro, Qalqalah Kubro. Tapi beliau nyeleneh, itu kan. Nah nyelenehnya beliau ternyata nggak sia-sia. Kenapa? Kan ada narasumber yang kitabnya sebagai alat rujukan dalam baca kitab, yaitu tentang Qalqalah Akbar. Karena masih banyak, apalagi ini sebentar taraweh. Saya ingatkan para asatidz, bukan berarti saya ngerti, saya awam. Cuman karena kita udah pernah ngaji, mau nggak mau, waldigwaanni walau ayat, sampaikan walaupun cuma satu ayat. Contoh nih, surat Tabat. Seandainya kita nggak ngaji dengan guru yang memiliki keilmuan yang cukup luar biasa, makanya beliau dapat predikat Al-Maghfurah Ki Hanan Said, Dewan Pakar Tajwid Indonesia. Ketika beliau meninggal disematkan oleh gubernur apa? Peniti terbuat dari emas. Waktu itu anaknya ngajak saya, Ustaz, antaranya yuk kemana? Kantor wali kota mau ngambil ini kenang-kenangan cindera mata pemerintah kepada ayahanda, yaitu peniti yang terbuat dari emas. Subhanallah. Ini dalam surat Tabat. Dalam Tabat yada Abi Lahab wa tab, di situ kan ada tasydid. Ini sering imam baca, suka terkadang Tabat yada Abi Lahab wa tab. Maaf, itu Qalqalah Akbar. Seharusnya baca Tabat yada Abi Lahab wa tab, tahan baru pantulkan, itu namanya Qalqalah Akbar. Kalau ada imam Tabat yada Abi Lahab wa tab, kata beliau, ini ustaz nggak pernah ngaji tapi nggak punya guru. Itu kan? Karena dia nggak tahu tentang masalah hukum mana Qalqalah Akbar. Ini baru satu loh. Banyak ilmu-ilmu yang mereka istilahnya sampaikan kepada para santrinya pada saat itu. Nah sehingga kita saat ini Al-Fakir ingin mengingatkan saja, bukan berarti Al-Fakir ngerti, enggak. Al-Fakir sangat jauh dibandingkan dengan para asatidz yang lain. Cuman karena tadi ya bahwa hanya bisa menyampaikan untuk mengingatkan kepada kita semua, ternyata baca Quran tidak gampang sebagaimana kita baca. Makan guru si kumpul Banjarmasin. Saya waktu itu ziarah dari semenjak maghrib sampai jam 3 subuh. Karena di sana banyak para wali-wali. Ya, nah termasuk Arsad Al-Banjari, Al-Ilmi dan sebagainya lah. Itu dari Bismagri sampai subuh sajarah ke Banjarmasin. Itu guru si kumpul atau yang dikenal Syekh Abdul Ghani Al-Banjari. Apa beliau katakan? Haram kalau baca surat ayat fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusiruna wa ma yu'linun, haram. Kalau bicara haram dapat pahala apa dosa? Kalau fikih kan dosa. Itu kan yang namanya haram, bila dikerjakan dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Itu namanya haram gitu kan. Coba, ternyata baca Al-Quran pun nggak ada istilah semua halal, nggak ada istilah dapat pahala. Ternyata bisa jadi dapat dosa alias haram. Itu kan. Loh, kenapa? Beliau katakan, fala yahzunka qauluhum. Ini dalam dunia perwakafan tajwid itu ada tanda mim, artinya wakaf mutlak. Mutlak kalau bahasa Indonesia harus berhenti. Makanya beliau katakan kalau ini dibaca nggak berhenti di fala yahzunka qauluhum, bukan dapat pahala, malah jadi dosa alias haram. Coba sampai gitu. Kita pernah nggak dengar baca Quran haram? Yang ada babi haram, anjing haram, bangkai haram, darah haram. Tapi baca Quran, Masya Allah, luar biasa. Yang kedua, saya waktu ngaji dengan Mu'alim Hasan di Anyar sana. Beliau seorang Ciomas yang terkenal dengan golok Ciomas.
sampai di sana ada golok yang panjangnya 7 meter, beratnya 1 ton. Udah pernah lihat? Jalan-jalan ke sana, kenapa sih? Sebelum mampir ke di sana kan ada kemo pasir, di sana ada kayak ya macam-macam lah kiai, termasuk Menyembelatil Aulia, karena saya sering di daerah sana. Itu beliau ketika saya masih kecil, waktu itu masih SD kelas berapa ya, tapi sampai sekarang saya ingat, udah 50 tahun yang lalu. Itu ketika teman saya baca yahsabu anna malahu akhlada, langsung beliau katakan, hei nyane haram eureun dirinya. Masya Allah, ketemu lagi dengan haram. Itu kan haram, kamu berhenti di situ. Kita kan nggak mau tanya dengan guru. Dalam talim kan kurang adab kalau nanya sama guru kalau guru belum. Nah ini contoh, haram kamu berhenti di situ. Ya Allah, kaget lagi kita dengar kata-kata haram. Baca ayat yahsabu anna malahu akhlada, beliau katakan haram. Loh, lalu harus berhenti di mana? Nah, begitu saya ngaji dengan guru tuh Bagus Mansur, teman baca yahsabu anna malahu akhlada. Sampean ini ngaji nggak punya guru. Kenapa? Karena gurunya nggak nyalahin. Seharusnya Anda jangan berhenti di situ. Coba. Yang ketiga, ngaji sama Al-Maghfurah Kianan Sain. Baca temannya yahsabu anna malahu akhlada. Mas, ini Quran nggak boleh gegabah. Anda boleh berhenti akhlada. Boleh yahsabu anna malahu akhladahu kalla. Boleh berhenti yahsabu anna malahu akhladahu kalla la yumbaganna fil khutama. Tapi yang absah, Anda harus berhenti di kalimat kalla. Itu kembali tuh, 3 guru ternyata berbagai macam. Masya Allah, baru 3 guru ya. Belum 10 guru saya sampaikan. Baru 3 guru. Ya Allah, ternyata Masya Allah, luar biasa. Itu nggak boleh. Jadi kalau istilah tuh Bagus Mansur, Anda baca Quran tapi ngaji nggak pernah punya guru. Kalau punya guru pasti salah betulin gitu kan. Nah ini wallahu alam. Gurunya juga tahu apa enggak. Yang jelas kalau tahu pasti dikasih tahu. Makanya ternyata harus benar-benar ngaji kepada sang guru yang punya silsilah dalam masyayikh, yang punya sanad. Nah ini kembali, ini mu'alim nanti ini memberikan sanad tentang bacaan 10 surat Al-Baqarah. Alhamdulillah. Nah, ini nanti ini dari beliau, yaitu sanad keguruan tentang bacaan Quran salat 5 waktu. Insya Allah nanti kita akan bagikan, tapi dengan mahar ya, 10.000. Bawa duitnya boleh ngutang, tapi bayar. Ini mau bulan puasa soalnya. Ya, saya ingatkan itu aja. Saya kira karena Tuan Guru kita datang, ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bagi-bagi ilmu tadi mudah-mudahan bermanfaat, wabil khusus untuk pribadi saya maupun para jemaah sekalian. Terima kasih, dan atas nama pengurus sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mohon dibukakan pintu maaf selama berkhidmat dari Senin ke Senin. Apabila ada kekurangan, kesalahan dari kami sebagai pengurus, karena pengurusnya cuma ada ketua, bendahara sama sekretaris. Ini sekretaris bendahara gitu aja deh. Al-Ustadz Hadi, beliau habis dioperasi, tapi kita nggak tahu sama sekali ya. Nah ini tahu-tahu ada WA aja sedang dioperasi. Kita bacakan Al-Quran, mudah-mudahan beliau segera sembuhnya, dapat kembali berkumpul bersama-sama bil khusus aktivitas dalam belajar mengajar bi barokati Al-Fatihah. Iya kan. Ya, lihat dulu bentar. Baiklah hadirin, sebelum kita mulai majelis, sekali lagi kami sudah informasikan tadi, alhamdulillah setelah salat subuh berjamaah dilanjutkan dengan tahlil dan sekaligus doa arwah, dan sekelumit tentang masalah dari
sambutan Ketua Majelis Salim ini sebagai ungkapan terima kasih dan mohon maaf. Adapun acara selanjutnya sebagaimana biasa kita baca kitab terlebih dahulu, kemudian setelah itu yaitu tausiah pembekalan menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Kemudian ditutup dengan zikir tauhid dan ramah tamah. Itulah susunan acara di pagi hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi dapat ridha Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur sehat wal afiat, bisa ketemu kembali nanti di bulan Syawal insyaallah. Baiklah kita sama-sama itu mabada wassallallahu اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمات بلسان الكدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد جل شرفا يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة بأن الله يرسل ثوابها إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح مؤلفي هذه الكتب المباركة ومشايخهم ومشايخ أشياخهم ووالديهم ومن عمر هذا المسجد المبارك ومشايخنا ومشايخ أشياخنا وأجدادنا وجداتنا ووالدينا وأمهاتنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه
ولمشايخه آمين. وأما الذكر فقد وسع الله الأمر فيه رحمة لعباده ومنة عليهم، ومع ذلك فالمؤونة فيه قليلة والكلفة حقيقة بالنسبة إلى غيره. ففضل الذكر من هذه الحيثيات غيره من الأعمال، وإن كان لبعضها فضل عليه من حيثية أخرى. فمن خصوصية الذكر خفة المؤونة فيه مع فضله، وإنه يمكن المداومة عليه، حتى أنه ينبغي لمن يكون على حالة يكره له فيها أن يذكر الله بلسانه مثل الخلاء والجماع، ألا يغفل مع ذكر الله بقلبه. كذلك قال العلماء بالله رحمهم الله: فلا تزل رحمك الله ذاكرا وإن كنت صانعا محترفا وملابسا لشيء من أشغال الدنيا، فلازم الذكر مع ذلك بقلبك وبلسانك حسب الإمكان. وإن ذكرت الله تعالى في سرك وبحيث تستسع نفسك فقد أصبت وأحسنت. قال عليه الصلاة والسلام: خير الذكر الخفي، وخير الرزق ما يكفي. وفي الآية الكريمة: واذكر في نفسك تضرعا وخفية، الآية. Wa amma dzikru, adapun berzikir, maka sungguh Allah telah meluaskan perintah dalam berzikir, rahmatan li ibadihi, sebagai rahmat bagi hamba-hambanya, wa mihnatan alaihim, minnatan sebagai pemberian atau karunia atas mereka. Wa ma'adzalika, dalam keadaan seperti dan serta yang demikian itu, fal mu'unatu, maka resiko dalam zikir, qalilan, aswana mu'unah, biaya ongkos zikir sedikit. Yani resiko dalam zikir ini padanya qalilatun, sedikit. Wal kulfatu haqiqatun, dan perintah zikir ini adalah haqiqah, sebenar-benarnya. Bin nisbah ila ghairihi, dengan menisbahkan
dengan membandingkan kepada yang lainnya. Fadlu dzikri, maka keutamaan berzikir, min hadhil haifiyati, dari seluruh haifiyat, segi-segi ini, ghairuhu minal a'mal, yaitu yang lain daripada segala amal. Wa in kana li ba'diha fadlun, sekalipun adalah bagi sebagian amal itu fadlun, keutamaan atasnya, min haithiyatin ukhra, dari segi-segi yang lain. Famin khususiyati dzikri, maka di antara kekhususan zikir itu khiffatul mu'unati fihi, sedikit atau ringan resikonya padanya, ma'a fadlihi, serta keutamaannya, wa annahu yumkinul mudawamatu, dan bahwasanya zikir ini memungkinkan mudawamata alaihi, dikekalkan atasnya, hatta sehingga innahu yambagi liman yakunu ala halatin, bahwasanya sebaiknya bagi orang yang ada dalam atas keadaan yang yukrahu lahu fiha, yang dimakruhkan baginya pada keadaan itu berzikir, ayatskurullah, pada keadaan itu untuk berzikir dengan lidahnya, mislu al-khala, seperti WC, wal jima, seperti dalam keadaan jima, Allah yaghfula, untuk tidak lupa dari mengingat Allah dengan hatinya. Kadzalika, seperti demikianlah adanya. Qala ulama, seperti demikianlah adanya, berkata ulama, billah rahimahullah, berkata ulama yang ma'rifah dengan Allah, fala tazal rahimakallah, maka senantiasa, mudah-mudahan Allah rahmati akan engkau, zakiran, berzikir. Jadi senantiasa berzikir. Wa in kunta sani'an, sekalipun adalah engkau sedang membuat sesuatu, wa muhtarifan, dan bekerja, wa mulabisan bisyai'in min asghalid dunya, dan sedang mengerjakan sesuatu kesibukan-kesibukan dunia. Falazimidz dzikra, maka lazimkanlah akan berzikir dalam keadaan yang demikian itu, biqalbika, dengan hatimu, wa bilisanika, dan dengan lidahmu, hasbal imkan, sebisa atau sekuasa yang bisa dilakukan. Wa in dzakarta, kalau engkau berzikir, wa in dzakartallaha ta'ala fi sirrika, maka jika engkau menyebut nama Allah di dalam batinmu, bihaitsu, sekira-kira, tasma'u nafsuka, mendengar hatimu, faqad asabta, maka engkau sudah benar, wa ahsanta, dan engkau sudah baik, bagus. Bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, khairul dzikri al-khafiyyu, sebaik-baik zikir adalah yang khafi, yang tersembunyi, yang batin. Wa khairul rizki, dan sebaik-baik rezeki adalah ma takfi, apa yang mencukupi. Fil ayatil karimati, dan dalam ayat yang mulia, wadhkur fi nafsika,
Sebutlah olehmu dalam dirimu, dalam hatimu, tadarruan, dalam keadaan merendahkan diri, wa khifatan, dan dalam keadaan bersunyi atau dalam keadaan rahasia atau dalam keadaan tersembunyi. Al-ayata wa in jaharta bidzikri ma'al ikhlas. Wallahu a'lam. Di sini Habib Abdullah menjelaskan bahwa perintah di dalam zikir ini adalah Allah berikan keleluasaan, enggak terbatas. Ya, enggak seperti ibadah lain, umpama salat terbatas waktunya. Nah, kalau zikir, kata Abdullah, faqad wassa'allah, maka sungguh Allah telah meluaskan perintah dalam zikir. Apa hikmahnya? Rahmatan li ibadi, sebagai rahmat bagi hambanya untuk supaya jangan kosong waktunya dengan ibadah. Jadi kalau kita lagi kerja di kantor, zikir, kerjanya dapat pahala karena sambil zikir. Kalau dia sedang membuat barang di pabrik sambil zikir, itu kerjanya dapat pahala. Jadi perintah zikir ini sangat luas. Jadi tidak terbatas waktunya, tidak terbatas tempatnya. Ya, sekira-kira sebagai rahmat. Wa minnatan alaihim, Allah luaskan berzikir karena karunia, pemberian Allah semata-mata, minnah. Ya. Jadi kita diluaskan zikir dalam tempat manapun, waktu kapanpun, tetap zikir. Itu karunia. Supaya tidak pernah sunyi, kosong waktu kita walaupun sedetik, melainkan ingat Allah. Wa ma'adzalika, serta yang demikian, serta keluasan perintah zikir sebagai rahmat dan minnah adalah fal mu'unatu. Asmana mu'unah, biaya. Kita bilang resiko. Resiko dalam zikir ini kecil. Kenapa? Hanya sekedar bersuara sedikit, mengingat. Jadi tidak berat resiko berzikir. Ya, wal kulfah haqiqatun. Sedangkan perintah zikir benar-benar dari Allah. Fadhkurullah dzikran katsira. Itu perintah Allah. Berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Itu al-kulfah, perintah itu betul-betul dari Allah. Resikonya dikit, perintahnya dari Allah. Bin nisbah, dibanding dengan yang lain dari zikir. Karena kalau umpama yang lain resiko, ya, bebannya berat. Seperti sholat, itu kita mesti wudhu, kita mesti tutup aurat dan lain sebagainya. Nah, kalau zikir bebannya enteng. Padahal perintah zikir benar-benar perintah dari Allah. Ya, itu hakikatan minallah. Ya, dibanding dengan yang lain. Fa fadlu dzikri min hadhil haitsiyat, dan pahala zikir atau keutamaan zikir dari segi-segi ini dibanding yang lainnya dari amal-amal adalah besar. Ya, sampai Allah katakan wala dzikrullahi akbar. Sungguh berzikir sama Allah itu yang paling besar dari semua amal. Ya. Wa in kana bi ba'dihha fadlun alaihi, dan jika ada bagi sebagian keadaan bifadlika, dan sekalipun ada bagi sebagian amal-amal itu keutamaan atasnya, min haithiyatil ukhra,
dari segi yang lain. Ya, walaupun selain zikir ada keutamaannya, ada pahalanya, ada kemuliaannya dari segi yang lain. Ya. Famin halati, maka di antara keadaan famin khususiyati dzikri, di antara kekhususan zikir, keistimewaan zikir, pertama hifatul mu'unah, ringan resikonya di dalam berzikir, padahal fadlihi, ma'a fadlihi, serta karunianya. Resikonya kecil, tapi dia punya karunia besar. Resiko yang kecil, tapi pahalanya besar, itu zikir. Wa naul mumkinul mudawamah, dan bahwa zikir ini adalah bisa dilakukan terus-menerus, dikekalkan atasnya. Kalau yang lain nggak bisa terus-menerus. Hatta innahu, sehingga bahwasanya zikir yang bagi sebaiknya yakunu sebaiknya yakulu hal beliman yakunu ala halatin, dan maka sayugianya sebaiknya bagi orang yang ada atas keadaan yang dimakruhkan baginya dalam keadaan itu berzikir. Apa? Liman kana halatun yukrahu lahu fiha ayyadhkurullah. Sebaiknya bagi orang yang adalah baginya itu keadaan yang dimakruhkan bagi dia dalam keadaan itu untuk zikir. Sampai keadaan yang makruh zikir pun kita masih suruh zikir. Jadi makruh dengan lidahnya. Sehingga dalam keadaan yang dia dimakruhkan berzikir untuk dengan lidah, mislul khola, seperti WC. Kita dalam WC, kamar mandi, makruh zikir dengan lidah. Makruh zikir dengan suara. Dalam keadaan itu, wal jima, begitu juga sedang bersetubuh, makruh zikir dengan suara. Tapi Allah yaf'ala, Allah yaghfula an dzikrillah. Tapi dalam keadaan di kamar mandi, dalam keadaan dia ini berjima, dianjurkan bahwa tidak lalai dari mengingat Allah. Tetap ingat Allah. Di kamar mandi ingat Allah. Dalam jima ingat Allah. Nah, seperti itulah mengatakan oleh para ulama billah, ulama yang ma'rifah kepada Allah. Bahkan dikatakan andai kata kita berzikir di kamar mandi dengan hati dihitung. Ya, umpama kita tasbih habis sholat 33, sudah tidak tertahan pengen buang air besar, buang kecil. Dalam WC kita sebut subhanallah, subhanallah 33 kali di hati. Dihitung itu. Alhamdulillah 33 kali dihitung. Walaupun di hati. Itu mulianya zikir. Lidah enggak boleh, tapi hatinya menyebut. Nah, itu dianggap. Nah, itu kata ulama billah, walaupun di WC enggak boleh nyebut nama Allah, tapi kita disuruh zikir dengan hati. Jangan lalai dengan hati. Fala tazal rahimakallah dzakiran. Maka senantiasa, mudah-mudahan Allah kasih rahmat ke dzakiran, senantiasa berzikir rahimakallah. Itu dalam keadaan yang enggak boleh nyebut nama Allah dengan lidah, tapi tetap jangan lalai hati dari menyebut Allah, mengingat Allah. Wa in kunta sonian, sekalipun kau lagi kerja, sona ini membikin barang, masna. Ya, kita lagi bikin sesuatu, lagi bikin rumah, ya bikin barang, tetap disuruh zikir. Wa muhtarifan, sedang bekerja. Wa mulabisan, sedang melaksanakan sesuatu dari kesibukan dunia. Mulabis asal mana bersepakai.
Kita sedang melaksanakan kerjaan dunia, tetap disuruh hati kita zikir. Falazimudz dzikra ma'a dzalika biqalbik. Lazimkanlah berzikir serta yang demikian, yang dalam keadaan kerja, soni, dan lain sebagainya dengan hatimu. Sampai ada ulama mengatakan kalau saya lupa sama Allah di hati 1 detik, itu kerugiannya nggak bisa ditebus dengan 1 juta tahun ibadah. Berarti setiap detik dia ingat Allah. Kalau lupa 1 detik, kerugiannya nggak bisa ditebus dengan 1 juta tahun ibadah. Lau nasitullah fil qalbi lahdatan. Jika kalau saya lupa Allah 1 detik, ma kafa bi alfi sanatin. Tidak cukup untuk saya menebus dengan 1 juta tahun ibadah. Terus sampai begitu kalau ulama yang ma'rifah billah, hatinya nggak pernah kosong dari nyebut nama Allah. Ini berarti dalam keadaan nggak boleh kita ngucap zikir dalam WC, dalam jima dan lainnya, tapi tetap Allah, tetap diperintahkan hati tetap ingat Allah. Ya, zikir dengan hati. Ya. Wa bilisanika hasbal imkan. Zikirlah dengan hati dan dengan lidah sebisa mungkin. Hasba sebisa mungkin. Wa in dzakartallaha, dan jika engkau menyebut nama Allah di dalam batinmu, bihaitsu tasma'u nafsaka, sekira-kira dengar hatimu, nyebut nama Allah tapi hati kita dengar, nggak ada suara tapi hati tahu, faqad asabta, engkau sudah benar, wasanta sudah berbuat baik. Jadi kalau hatinya ingat la ilallah Muhammadur Rasulullah, hatinya subhanallah, hatinya tahu mengucap itu sudah benar dan sudah melakukan kebaikan. Jadi berarti zikir lidah itu adalah baik, zikir hati baik, yang paling afdal zikir lidah dan hati. Lidahnya zikir, hatinya pun zikir. Ini ada 3 berarti. Zikir lidah dan hati, zikir lidah saja, zikir hati saja. Ya. Qala alaihi salatu wassalam, khairul zikri al-khafi. Sebaik-baik zikir adalah yang tersembunyi, yang tidak tampak dalam hati, khafi dalam hati. Dia nyebut nama la ilallah di hati, ingat Allah di hati. Nah, itu paling baik. Wa khairul rizki ma yakfi. Sebaik-baik rezeki yang cukup. Jadi kalau banyak, kalau nggak cukup nggak bagus. Sebaik-baik rezeki adalah yang mencukupi untuk keperluan kita. Dan dalam ayat yang mulia, wadhkur fi nafsika tadarruan wa khifah. Ingatlah Allah di hatimu dengan keadaan tadarru, merendah dan takut kepada Allah. Zikir kita merendah dan takut kepada Allah. Wa in jaharta bidzikri ma'al ikhlas. Wallahu a'lam bissawab. Kami atas nama pengurus mendapat terima kasih dan mohon maaf lahir dan batin manakala pertemuan dan Senin ada kekurangan dan kesalahan. Baiklah, kita dengar apa yang dikatakan oleh Tuan Guru kita Arya Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى جل جلاله ونفعنا بتلاوته وتدبره وتفهمه آمين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الأيام معدودات إلى آخر آية. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah masuk tanggal 13 Sya'ban. Karena besok malam Rabu adalah masuk 15 Sya'ban. Memang di penanggalan saya itu adalah bulan Rejab 29. Tapi kenyataan bahwa malam 29 tidak tampak hilal. Nggak ada yang lihat bulan. Nah, berarti kalau nggak ada yang lihat bulan, kita kembali kepada hadis Nabi, wa in ghumma alaikum fa'akmilul iddah. Fa in ghumma alaikum, maka bila tertutup awan nggak kelihatan bulan, maka sempurnakan bilangan bulan 30. Jadi kemarin 29 nggak ada bulan, disimpulkan 30. Yang kalau 29 mungkin nanti malam kita nisfu. Tapi karena nggak kelihatan bulan, istiqmal. Jadi besok baru tanggal 15. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan masuknya bulan Sya'ban ini berarti kita sudah ada dalam persiapan untuk puasa Ramadan. Karena persiapan puasa Ramadan dari mulai bulan Rejab. Kalau orang nyambut datangnya orang besar, biasanya yang diperhatikan lahiriah. Apa yang tampak. Biasa kalau ada pejabat mau datang kampung kita, yang dibersihin apanya? Gotnya, jalanannya, supaya dilihat enak, bersih. Tapi kalau Ramadan enggak lihat itu. Ramadan lihat bagaimana batin kita. Makanya ada salah satu hadis Nabi mengatakan man fariha bidukhuli Ramadan haramahullah jasadahu anin niran. Siapa yang gembira, digembirakan di hati. Siapa yang senang di hatinya dengan datangnya bulan Ramadan, niscaya Allah haramkan dirinya dari api neraka. Ini girang itu di hati. Jadi nyambut Ramadan di hati. Makanya Nabi katakan Rajabun syahrullah. Bulan Rejab bulan Allah. Ditambahkan syahrul istighfar wa taubah. Bulan Rejab bulan Allah, artinya bulan untuk kita istighfar dan bertobat. Dari bulan Rejab udah nyambut Ramadan. Kita mohon ampun dari dosa, kita tobat dari dosa besar, maka dengan kita mohon ampun, tobat dari dosa besar, berarti bulan Rejab kita sudah bersihkan badan kita dari dosa. Itu nyambut Ramadan. Dan sehingga dengan bersih badan dari dosa, maka mata, tangan, kaki yang suci itu sudah siap untuk melakukan puasa Ramadan. Nah, kedua adalah Sya'ban syahri
Bulan Sya'ban itu bulan saya, kata Nabi. Kenapa bulan saya? Karena turunnya perintah berselawat bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima di bulan Sya'ban. Artinya bulan Sya'ban bulan Nabi, bulan disuruh kita banyak berselawat. Kita selawat kepada Nabi, dengan selawat itulah menjadikan hati kita bersih. Bersih dari sifat yang tercela, bersih dari sifat yang Allah benci, dihiasi dengan sifat yang terpuji. Badan sudah bersih dari dosa, kemudian hati sudah bersih dari sifat yang Allah nggak suka, dari sifat sombong, ria, ujub, sum'ah, hubbud dunya udah bersih. Dan dihiasi dengan sifat tawadhu, iman, syukur, khauf, mahabbah kepada Allah, kepada Islam, mahabbah kepada muslimin. Yang ada di hatinya sifat mulia. Nah, dengan adanya hati yang bersih dari sifat tercela dan terhias dengan sifat mulia, ini seolah-olah kita membuat hati kita bercahaya, bersinar dengan nurullah. Nah, badannya udah bersih dari dosa, hatinya sudah diberikan cahaya dengan sifat-sifat mulia. Nah, ini nyambut Ramadan, namanya fariha. Nah, begitu datang Ramadan, nah kita udah siap melaksanakan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan terhadap orang yang sebelum kamu. Nah, udah badan bersih dari dosa, hati sudah bercahaya dengan cahaya Allah, maka begitu masuk Ramadan, mudah dia melakukan apa yang diperintah dalam puasa. Karena puasa ini adalah meluruskan jiwa, meluruskan rohani. Ya, rohani kita kalau nggak lurus biasanya himmahnya himmah hayawaniyah, himmah syahwatiyah, himmah syaitaniyah. Himmah itu keinginannya kayak binatang. Kalau nggak puasa, keinginan kita kayak binatang, pengen makan, pengen minum. Itu syahwat hayawaniyah. Kalau lagi puasa hilang sudah. Karena puasa nggak boleh makan, nggak boleh minum, hilang syahwat hayawaniyah. Nah, kedua, hilang syahwat, nafsaniyah, syahwat nafsu. Karena nafsu ini la'amaratun bisu. Nafsu nyuruh kita berbuat dosa. Nah, di saat puasa kita nggak boleh melakukan dosa, tinggalkan keinginan berbuat dosa. Berarti kita sudah tinggalkan syahwat nafsaniyah, bersih dari syahwat nafsaniyah. Nah, yang ketiga adalah syahwat syaitaniyah, syahwat keinginan ikutin setan. Kalau setan biasanya menghalangi orang untuk ibadah, menghalangi orang untuk taat. Yang Allah firmankan, asyaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menakut-nakuti kamu, asal mana ya'idu menjanjikan kamu kefakiran. Bahkan nakut-nakutin. Kalau orang mau zakat, jangan zakat, nanti hartamu habis. Jangan sedekah, nanti hartamu hilang, dan lain sebagainya. Orang sedekah, orang zakat, orang sholat dihalangin. Itu nafsu syaitannya. Jadi keinginan menghalangi ibadah udah hilang. Kedua, berbuat keji yang jelek juga hilang. Karena kita puasa disuruh berbuat yang baik-baik, sedekah, baca Quran. Maka dengan kita ini sudah siap
hati, badan bersih dari dosa, hati bercahaya dengan cahaya Allah, dengan banyak selawat, maka siap menghilangkan syahwat nafsaniyah, syahwat hayawaniyah, syahwat syaitaniyah. Sehingga dalam puasa ini kita sudah bisa mengambil sifat kayak malaikat. Tab'uhum al-iman wal ibadah. Malaikat tabiatnya hanya pengen iman dan ibadah. Nih, orang kalau lagi puasa bawaannya pengen tidur di masjid, pengen zikir, pengen ini, itu tabiat malaikat. Yang ingin iman dan ibadah saja, nggak ada keinginan lain. Karena malaikat nggak punya syahwat nafsu. Nggak ada syahwat binatang, syahwat nafsu, syahwat setan, nggak ada. Yang ada hanya iman dan ibadah. Nah begitu kalau kita puasa. Berarti kita puasa ini sudah ingin mencapai seperti tabiat malaikat. Nih. Makanya kalau orang yang puasa ini Imam Ghazali bagi menjadi 3 bagian. Ada saumul awam, ada saumul khawas, ada saumul khawasul khawas. Ada puasa orang awam. Awam ini puasa kebanyakan orang kayak begitu. Dia puasa nggak makan, nggak minum, ninggalin syahwat, tapi nggak ninggalin dosa. Lidahnya tetap ghibah, lidahnya tetap bohong, tangannya tetap berbuat maksiat. Ini puasa awam. Ini kalau puasa awam kayak begini, kita khawatir pahalanya hilang. Pahalanya nggak ada. Seperti Nabi katakan, man lam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak tinggalkan perkataan dosa, perbuatan dosa dalam puasanya, Allah tidak perlu memberikan pahala baginya. Ini saumul awam. Kita jangan sampai melakukan puasa saumul awam. Nah yang kedua saumul khawas, kata Imam Ghazali. Puasa orang yang khusus. Kalau puasa orang yang khusus, meninggalkan 2 macam. Dalam puasanya tidak berbuat dosa. Dalam puasanya tidak melakukan yang batalkan puasa. Dari pagi sampai sore dia buka, nggak ada dosa yang timbul dari lidahnya. Nggak ada dosa yang dilihat dengan matanya. Nggak ada dosa yang diperbuat tangannya. Dari pagi sampai maghrib itu bersih dari dosa. Nah dan dia tinggalkan apa yang batalkan puasa. Nah ini saumul khawas, puasa orang yang khusus, yang istimewa, betul-betul minimal dia puasa mendapat ampunan dosa. Yang dikatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan ikhlas, artinya dia puasa tinggalkan dosa, tinggalkan maksiat, tinggalkan perbuatan yang dilarang, dan dia jaga yang membatalkan puasa, minimal diampunkan dosanya. Nah yang ketiga saumul khawasul khawas, puasa orang yang paling istimewa, orang yang khusus di antara yang khusus. Itulah puasa yang dijaga 3. Pertama, tidak ngerjain yang batalkan puasa. Kedua, tidak kerjain dosa. Ketiga, dia jaga hatinya, tidak ingat kepada yang lain dari Allah selama puasa. Nih, dari pagi sampai sore dia nggak ingat apapun selain Allah. Yang diingat kebesaran Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah, yang diingat hanya itu. Ya. Berarti kalau saumul khawas, kalau pagi-pagi udah mikirin buka ntar sore,
Itu udah kurang pahalanya. Bagaimana ntar buka sama apa nih? Nah, ini berarti hatinya udah berpaling dari Allah. Makanya disunahkan kita banyak baca Quran. Dari berpuasa supaya hati kita kepada Allah, baca Quran, berzikir, munajat, berdoa, biar ke Allah terus. Ini puasa yang paling khusus. Ya mudah-mudahan dengan kita persiapkan bersih badan kita dari dosa, kita banyak selawat, percayakan hati kita dengan cahaya Allah, kita bisa mencapai puasa yang sebaik-baiknya. Ala hadiniyah al-Fatihah. Demikianlah hadirin jamaah dan suci Ramadan. Namun sebelum ditutup dengan tauhid ada tambahan, yaitu pemberitahuan bahwasanya apa yang Al-Fakir sampaikan tentang yaitu ijazah dari Al-Maqbulah Ki Haji Malim Sapai Hazami, ini bacaan salat dalam 5 waktu 10.000. Namun alhamdulillah kedatangan Al-Hajj Bapak Nuh tadi yang duduk di depan pintu, itu beliau menggratiskan alias bebas dari biaya. Itu beliau tadi sudah bilang bahwasanya alhamdulillah kami ucapkan jazakumullah khairan katsira fid dunya wa ukhra. Dan kemudian yang ketiga, bahwasanya bagi para pengurus masjid 19, maaf jika ada sangkutan tentang masalah yaitu pendanaan rutin setiap seminggu sekali, tolong segera hubungi Al-Ustadz Aziz karena Ustadz Abdul Hadi kembali lagi sedang kurang sehat. Nah, kemudian yang terakhir yaitu bahwasanya tentang laporan masalah keuangan dari Senin ke Senin, silahkan nanti tanya sama sekretaris kita yaitu Al-Ustadz Abdul Hadi tentang masalah keuangan. Al-Fakir sebagai ketua hanya bisa untuk melakukan satu katakanlah pengawasan tentang keuangan dan lain sebagainya terhadap bawahan kami. Alhamdulillah semua tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Maka dari itu kami atas nama pengurus mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan sekaligus mohon maaf manakala pelayanan kami di dalam Senin ke Senin mungkin terjadi kekurangan dan kekhilafan kami, mohon dibukakan pintu maaf yang sedalam-dalamnya. Kita doakan Tuan Guru khususnya maupun jamaah semua sehat walafiat sehingga bisa kembali nanti di bulan Syawal, dan mudah-mudahan apa yang boleh sampaikan untuk pembekalan kita dijadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kepada pengurus kami persilakan bagikan bentar aja. Iya. Baiklah, kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafaddal.